Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friananda dengan NIM 41423010020 dari program studi Teknik Elektro. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil perancangan dan simulasi jaringan Internet of Things atau IoT dalam lingkungan rumah pintar atau smart home yang saya bangun menggunakan perangkat lunak Pak Cisco Packet Tracer. Nah, dari gambar yang ditampilkan merupakan sebuah simulasi jaringan Internet of Things atau IoT dalam lingkungan rumah pintar yang dirancang menggunakan perangkat lunak Cisco Packet Tracer. Simulasi ini menunjukkan bagaimana setiap ruangan dalam rumah dilengkapi dengan perangkat-perangkat pintar atau smart device yang dapat diakses dan dikendalikan secara terpusat melalui satu perangkat kendali. Dalam hal ini saya menggunakan tablet PC atau tablet PC 2 di sini. Konsep dan tujuan. Konsep utama dari sistem ini adalah penerapan teknologi IoT dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan rumah yang otomatis, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan penghuninya. Melalui konektivitas jaringan berbagai perangkat elektronik dapat dikendalikan dari satu titik kontrol baik secara langsung atau real time maupun berdasarkan kondisi tertentu atau otomatis berbasis sensor. Struktur dan jaringan komunikasi. Sistem ini menggunakan sebuah home gateway atau D-Link. Nah, ini saya menggunakan home gateway sebagai pusat koneksi antara perangkat IoT dengan jaringan. Gateway ini berfungsi sebagai bridge. Nah, gateway di sini saya menggunakan eh, gateway ini berfungsi sebagai jembatan atau penghubung antara semua perangkat yang tersebar di berbagai ruangan rumah. Kita bisa lihat di sini gateway ini menghubungkan dari beberapa perangkat yang ada di setiap ruangan. Komunikasi antara perangkat dilakukan melalui protokol yang memungkinkan pemantauan dan pengandalian jarak jauh dengan integrasi gateway dan koneksi ke tablet. Penggunaan dapat melihat status dan mengendalikan perangkat-perangkat ini hanya melalui satu layar, yaitu di tablet atau eh, bisa menggunakan nanti smartphone atau laptop atau komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan ruangan dan perangkat IoT yang digunakan tiap ruangan. Yang pertama itu ada warna tidur ruangan tidur anak. Di sini terdiri portable musik, ada lampu, dan ada pintu. Portable musik ini berfungsi untuk memainkan musik secara otomatis atau manual. Jadi di sini saya menggunakan sistem IoT untuk portable musik itu untuk mengontrol musik secara otomatis atau manual. Lalu di sini ada lampu. Lampu ini dapat dikontrol hidup atau mati dalam mode redup atau dim. Lanjut di sini ada pintu. Dan pintu ini dapat dikontrol itu untuk dikunci atau dibuka dari jarak jauh melalui tablet. Lanjut di sini ada ruang tamu. Ruang tamu ada lampu utama ruangan. Nah, di sini kita menggunakan lampu untuk dikendalikan di mana dia bisa nyala atau mati pada ruangan tersebut. Lalu ada kipas angin. Nih di sini ada kipas angin dapat dikendalikan kecepatannya atau off, low, atau high. Lanjut di sini ada speaker. Nah, home speaker ini berfungsi untuk mengeluarkan peringatan suara atau musik. Dan sama seperti ruangan tidur anak, di sini juga ada pintu. Di mana pintu ini dapat dikontrol untuk lock unlock juga. Lanjut ke ruangan tidur utama. Ruangan tidur utama itu terdiri dari perangkat AC.
AC ini eh, pada digunakan untuk mendinginkan ruangan di mana yang sudah terintegrasi oleh sistem IoT. Jadi perangkat ini bisa untuk dikontrol, dinyalakan atau dimatikan ataupun bisa untuk mengatur suhu yang diinginkan pada kebutuhan ruangan tersebut. Lalu di sini ada lampu. Lampu ini sama seperti ruangan sebelumnya untuk dinyalakan atau dimatikan. Dan ada pintu sama juga untuk unlock dan lock. Lanjut di sini ada dapur. Dapur terdiri dari lampu. Lampu ini untuk penerangan dapur dan sama seperti ruangan sebelumnya, dapur ini dikontrol menggunakan IoT, yaitu untuk mati atau nyala. Lanjut di sini ada fire sprinkler. Di sini ada sirin. Nah, sirin ini digunakan untuk alarm pada dapur. Dan di sini ada window. Sama seperti ruangan sebelumnya, window ini bisa lock unlock juga. Lanjut ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini ada lampu dikontrol menggunakan IoT untuk mati dan dinyalakan. Lanjut di sini ada temperatur monitor, itu dia sebagai monitor suhu atau temperatur pada kamar mandi. Lanjut di sini ada fire sprinkler. Jadi fire sprinkler ini sebagai alat penyiram otomatis yang dapat aktif jika suhu tinggi terdeteksi. Jadi saling connect ya antara temperatur monitor dan sprinkler. Lanjut di sini ada teras, ruangan teras nih. Teras ini terdiri dari lampu, dikontrol menggunakan IoT untuk mati dan dinyalakan. Dan ada webcam sebagai kamera pengawas yang memantau area luar rumah. Lalu ada trip sensor masuk ke garasi. Garasi ini dapat terbuka atau tertutup melalui pintu garasi. Jadi ini pintu garasi ini bisa dikontrol menggunakan IoT untuk buka tutup otomatis melalui tablet. Dan di sini ada lampu juga untuk penerangan dan dikontrol menggunakan IoT itu untuk eh, nyala dan mematikan lampu. Jadi semua perangkat di atas ini terhubung ke tablet PC2 yang berfungsi sebagai pusat kendali dan monitoring IoT. Nah, kita di sini bisa ngelihat hasilnya melalui IoT monitor. Nah, di sini banyak perangkat yang dikontrol per tiap ruangan. Nah, jadi kita bisa mengubah status terkini dari portable musik yang sebelumnya nyala, kita matikan. Dan lampu. Lampu ini ada tiga kondisi: off, dim, atau on. Ini pada ruangan tidur anak. Lalu di sini ada pintu. Pintu itu lock unlock pada ruangan anak. Dan begitu semuanya pada tiap device di setiap ruangan. Di sini saya menjelaskan dari keunggulan sistem dari ini semua.
Jadi keunggulan yang pertama itu ada kemudahan kontrol. Semua sistem dapat dikontrol dari satu titik atau tablet. Nah, jadi semua kontrol sistem ini bisa dikontrol menggunakan satu device atau beberapa device juga dengan memerlukan izin dari eh, device utama. Itu bisa menggunakan HP, tablet, laptop, atau komputer. Yang kedua ada efisiensi energi. Dengan pengaturan otomatis, misalnya lampu dimatikan saat siang. Jadi kalau misalnya kita lagi tidak ada di ruangan atau di rumah tersebut, kita misalnya lupa mematikan lampu. Nah, itu kalau kita tidak matikan, energi atau daya listrik yang digunakan dalam rumah tersebut bakalan melonjak tinggi. Nah, jadi dari sistem IoT ini kita bisa mengontrol di mana lampu tersebut bisa dimatikan dan dinyalakan. Seperti ini. Nah, ini sebelumnya nyala nih, kita lagi di luar. Terus kita lupa matiin. Nah, kita tinggal buka tablet yang kita bawa, langsung kita matiin. Nah, jadi lampu tersebut sudah otomatis mati. Nah, keunggulan dari yang ketiga ini ada keamanan. Nah, di sini ada sensor, kamera, dan sistem kunci otomatis, memberikan lapisan keamanan ekstra. Yang keempat ada monitoring real time. Jadi semua device ini dimonitoring dan dikontrol secara real time melalui tablet. Dan skalabilitas. Sistem ini mudah dikembangkan untuk menambahkan perangkat baru ke jaringan yang lain. Dari hasil percobaan ini, nomor satu ini kita dapat menyimpulkan desain jaringan ini merupakan representasi nyata dari bagaimana IoT dapat diterapkan dalam lingkungan rumah tangga. Dengan integrasi berbagai perangkat pintar dan sistem kontrol terpusat, rumah menjadi lebih modern, nyaman, dan aman. Cisco Packet Tracer memungkinkan kita mensimulasikan skenario ini secara realistis sehingga memudahkan pembelajaran dan perancangan jaringan IoT sebelum diterapkan secara fisik. Ya, mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 2 jaringan komputer, mata kuliah jaringan komputer. Jadi dari beberapa rangkaian ini eh, dimana kita ngerangkai jaringan IoT yang terdiri dari beberapa lampu pintar atau smart light dan AC pintar atau smart air conditioner yang ke yang terhubung. Jadi beberapa lampu ini terhubung ke satu perangkat yaitu smartphone. Jadi dari beberapa lampu ini terhubung dan dikontrol melalui smartphone. Smartphone ini berfungsi sebagai pengontrol dan pemantau semua perangkat IoT melalui antarmuka IoT monitor yang ditampilkan pada jendela sisi kanan gambar. Perangkat-perangkat ini saling terhubung melalui jaringan home gateway atau router yang bertugas sebagai jembatan komunikasi antara perangkat IoT dan smartphone pengendali. Jadi dari beberapa komponen ini seperti lampu dan AC terhubung saling terhubung menggunakan router dan dikontrol melalui smartphone. Komponen utama yang ditampilkan yang pertama ada router bertindak bertindak sebagai home gateway untuk menghubung semua perangkat IoT ke jaringan lokal. Lanjut, di sini ada smartphone. Digunakan untuk mengontrol dan memonitor perangkat-perangkat IoT melalui fitur IoT Monitor. Yang ketiga ada lampu pintar. Di sini saya memasang lampu pintar itu ada 4. Yang fungsinya itu dapat dinyalakan, dimatikan, atau diatur tingkat pencahayaannya atau mode dim. Lanjut ada air conditioner pintar. Bisa dikontrol on atau off dari smartphone.
Lanjut ke cara kerja sistem. Yang pertama nih ada smartphone. Jadi smartphone itu bekerja atau berperan sebagai klien yang mengakses status setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi kita tinggal buka IoT monitornya dan sini muncul beberapa perangkat yang akan dikontrol. Dan ketika kita ingin menggunakannya itu di sini ada beberapa lampu kita pengen kontrol itu dalam mode dim. Ini lampu IoT yang kedua nyala mode dim dan mode on. Lanjut ke AC. Coba kita nyalakan di AC, di mana AC ini dikontrolnya hanya menghidupkan dan menyalakan. Nah, ini kita bisa lihat di AC yang IoT 5 nih. Ini dalam kondisi nyala. Nah, di sini saya akan menjelaskan keunggulan sistem dari beberapa jaringan IoT ini. Yang pertama, keunggulan sistemnya itu kemudahan pemantauan. Jadi semua status perangkat dapat dilihat hanya dari satu perangkat, yaitu smartphone. Dimana tadi kita bisa lihat pada saat status perangkatnya itu kita bisa lihat di IoT monitor. Dan yang kedua, efisiensi energi. Di situ ada fitur dim, memungkinkan penghematan daya pada lampu. Yang ketiga, kenyamanan. AC dan lampu dapat dikendalikan tanpa menyentuh perangkat fisiknya. Jadi kita bisa mematikan AC dan menyalakan AC tanpa menggunakan remote, hanya menggunakan smartphone dan kita bisa menyalakan melalui jarak jauh. Yang keempat, di sini karena saya memakai simulasi, keunggulannya itu simulasi realistis. Cisco Packet Tracer memberikan gambaran nyata tanpa perlu ke perangkat fisik. Kesimpulan dari percobaan ini, simulasi ini merupakan contoh sederhana dari implementasi sistem IoT dalam rumah pintar atau smart home. Melalui integrasi router, perangkat pintar, dan pusat pengendali smartphone. Pengguna dapat melakukan pengendalian perangkat secara mudah, efisien, dan fleksibel. Desain seperti ini dapat diperluas untuk mencangkup perangkat lain seperti kamera, pengawas, sensor gerak, pintu otomatis, atau pemantau suhu. Sehingga sistem rumah pintar menjadi lengkap dan adaptif terhadap kebutuhan penghuni. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.